Perkenalkan, nama saya Rasya Novalino. Di sini saya ingin mencoba tes mikrotik yang diberikan oleh guru saya. Ini DC, kita ambil DCP klien untuk IP, ambil Ether 1. Ether 1 ini dari kabel biru, yang kabel biru dari ISP ya. Ini address plus kita buat untuk Ether 2 72 16 50 25/28. Ethernya ubah jadi menjadi Ether 2. Apply. Kita buat lagi Ether 3 10 10 1/1/30. Ini untuk Ether 5. Salah saya. Ether 5 ya. Oke. Di sini buat DHCP server, DHCP setup, Ether 2, next. Oke. DHCP setup lagi untuk Ether 5, next seperti tadi. Setelah melakukan DHCP server, jangan lupa membuat NAT untuk PC satunya lagi mendapatkan jaringan. Untuk out interface-nya maka Ether 1 dan Ether 5. Kita bikin dua ya. Satu Ether 1, satu Ether 5. Selanjutnya kita langsung membuat routing BGP. Oke. Oh, ini saya lupa menambahkan identity ya kawan-kawan ya. Identity ini karena ini router 1, jadi saya rahasia router 1, rahasia 1. Identity dan user untuk apa? Untuk misal kita login di banyak jaringan, kita bisa langsung tahu kita apaan. Ini untuk grupnya full, oke. BGP plus karena ini router 1 jadi BGP 1, AS-nya tergantung dari soalnya ya. Karena soalnya meminta 65501, jadi saya 65001. Dan router ID-nya 10111. Untuk defaultnya bisa disilang aja, matikan karena tidak digunakan. Peers ini untuk yang berlawanan dari routernya ya. Jadi BGP 2, instansia BGP 1, remote address 10.10.1.2. Kenapa beda? Karena biar ini mengikuti IP-nya agar establish. AS-nya 65502. Untuk networknya network Ether 2 PC kalian ya. Misal ini kan router 1, berarti kita menggunakan Ether 2 router 1. Nah, ini kalau sudah established berarti sudah bisa. Setelah itu kita langsung ke menu PPP ya. Ini untuk membuat PPTP server yang ada di atas, kita enable ya, kita silang. Oh, ini saya internetnya belum dapat karena saya masih menggunakan dummy ya. Ini dummy tadi saya gunakan agar biasanya mikrotik kadang-kadang tidak bisa masuk kalau tidak menggunakan dummy. Jadi kita pancing pakai dummy. Ini sudah saya matikan, bisa dilihat di pojok kanan bawah internetnya sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, kita langsung ke PPTP server di OK. Secrets plus name PPTP, password 123. Untuk service-nya diubah jadi PPTP.
Profile default encryption. Aduh, ini kayaknya ada yang gangguin nih. Sebentar ya. Oke, sudah balik lagi. Ini setelah membuat PPTP, kita membuat root list baru. Untuk destination address-nya kita menggunakan router 2 ya. Dan gateway-nya menggunakan local address PPTP yang di router 2. Ini mungkin karena saya lupa nambahin local address. Nah ya kan, lupa saya tuh. Saya tambahkan dulu 10 111 remote address 10 112. Apply, oke. Lalu balik lagi ke root. Ini masih saya coba hapus dulu. Hapus lagi. Ini masih saya kurang tahu, sebentar saya otak-atik dulu ya. Untuk saya coba hapus dulu nih PPTP-nya nih. Saya coba buat ulang. Oh, ini saya coba hapus lagi untuk kesekian kalinya. Maaf ya, saya emang masih agak pemula, masih pemula. 64 27. Nah, akhirnya sudah saya sudah benar, saya bisa otak-atik. Lalu kita langsung masuk ke firewall. Firewall kita ngeblokir YouTube. Mangle. Advance kita masukkan kontennya YouTube. youtube.com. Actionnya kita masukkan add dst to address list. Address listnya YouTube. Kita copy untuk yang satunya lagi, diubah kontennya menjadi cbn.youtube.com. Oke, setelah ngeblok YouTube, kita langsung ke filters. Kita ngeblok akses. Maaf ya, ini kayak mau saya emang agak ade-ade. Filters, advance,
DST address list. Kita masukkan YouTube. Dan actionnya drop. Lognya di checklist. Tulis blog YouTube. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa ngeblok YouTube. Oke. Ini bisa digunakan untuk misal keluarga Anda yang nggak mau nonton YouTube lah misalnya. Oke. Kita buat lagi ini untuk ngeblok akses. Ini di checklist host address. Kita masukkan IP Ether 2 router 1. Networknya ya yang dimasukkan. Protokol 6TCP dan DST portnya 8291. Untuk action, oh ini baterai saya sekarat. Aduh, bentar saya cari casen dulu ya. Actionnya drop. Untuk locknya seperti biasa dinyalakan. Oke, setelah itu kita bisa matikan service ya. Di soalnya yang service yang dimatikan hanya telnet. Oke, sudah dimatikan hanya seperti itu. Oke. Untuk router 1 hanya seperti itu. Kita langsung lanjut ke router 2. Oke, ini kita masuk ke router 2. Router 2 kita tambahkan identity ya. Identitinya rahasia. Ya, identity ini sesuai nama kalian lah, rahasia R2. Dan jangan lupa tambahkan user juga ya seperti router 1. Kita DSS kita buat IP untuk Ether 2 seperti yang ada di soalnya. 192. Dua 16.165/27. Interface-nya Ether 2 ya. Apply. Oke. CP client ambil Ether 1. Oke. Masih searching karena kita menunggu dari router 1 ya. Kita pas sambil nunggu kita langsung bikin NAT aja untuk oke. Oh, ini salah ini malah filter terus. NAT
plus out interface ether 1 action masquerade. Oke. Ini saya saya ingin mematikan dummy saya dulu ya. Seperti yang di router 1, kadang-kadang Mikrotik butuh dummy untuk connect ke Winbox. Kita langsung routing BGP. Untuk name-nya BGP 2 karena ini router 2. AS-nya 6502. Ter-ID seperti yang di soal ya. Kita masuk ke peers, name BGP 1, instance BGP 2. Remote addressnya 10.10.11. Remote AS yang berlawanan yang di router 1 ya. Network ether 2. Saya agak bingung. Bentar, saya coba nanya teman saya dulu ya. Gini doang. Oke. Ini BGP saya masih idle. Aduh, kayak saya ada salah di sesuatu deh. Saya coba cek dulu. Peersnya begini. Instance peers. Oh, saya salah di AS-nya. AS-nya saya kurang 5. Oke. Nah, peers saya establish kan. Saya salah situ. Kita langsung masuk ke PPP karena kita ini PC klien, kita ambilnya PPTP klien ya. Connect to ini connect ke Ether 1 PC router 1 ya. Setelah membuat PPTP sama kayak yang di router pertama, kita buat root list. DST address seperti yang di router pertama, Ether 2 PC lawannya. Gateway-nya yang dibuat di PPTP 10.1.1.2 1 karena kita router 2 ya. Ini berarti sudah berhasil DBAS. Oke. Sama kan gitu kita langsung membuat hotspot. Ulan dinyalakan. Modenya jadi AP bridge, band BGN. Untuk SSID setelah ingin kalian ubah atau tidak. Setelah ubah nama kalian bebas.
Ini kita bikin address baru untuk WLAN ya, seperti yang tertera di soal. Oh, ini saya DHCP server untuk Ether 2 juga belum saya buat nih. Ya, next. Oke. Dan untuk bulannya juga dibuat DHCP setup. Next. Oke, selesai. Setelah itu kita langsung masuk ke menu hotspot. Ini ada masalah. Saya disable dulu. Kita langsung masuk ke hotspot langsung di hotspot setup. Ini next tkj strip smkn1.id. Kita buat user profile ya. Karena di soalnya disuruh membuat manajemen, asesi, dan guru, kita buat ya tiga-tiganya. Untuk manajemen shared user 1, rate limitnya 2 mega per 2 mega. Untuk bagian di hotspot ini kalian bisa mengikuti sesuai di soal ya. Setelah kita membuat user profile, kita langsung membuat usernya untuk manajemen, guru, dan asesi agar bisa diakses oleh HP. Oke, setelah itu kita masuk ke menu firewall.
Firewall di sini kita ngeblokir akses, ngeblokir file. Blokir akses, kita source address-nya masukkan header 2 kita. Untuk actionnya drop ya, locknya seperti biasa dinyalakan. Oke, setelah ini kita membuat ngeblok file exe dan peng dari host memakai IP WLAN. Konten MP3, talk action drop, dan locknya dinyalakan ya. Ini kita plus lagi. Untuk yang peng sama aja seperti MP3 stepnya. Blok PNG. Setelah itu kita matikan service juga. Service-nya yang dimatikan sama seperti router 1, hanya telnet ya. Oke, sepertinya hanya sebegitu saja soalnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.